Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Para pemirsa dimanapun berada, selalu berbahagia, insya Allah masuk surga bersama keluarga, dan yang terpenting diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kehidupan kita mengenal berbagai macam penyakit, baik fisik maupun non fisik. Penyakit fisik, setiap tahun universitas kita melahirkan dokter-dokter yang punya kompetensi dengan spesifikasi yang berbeda-beda dan beragam. Non fisik, universitas kita juga setiap tahun melahirkan para psikolog yang juga siap sedia melayani, menjadi solusi bagi setiap penyakit non medis yang diderita oleh masyarakat kita. Ada satu penyakit yang penyakit ini tidak dikenal di dunia medis, tapi keberadaannya itu adalah hak. Keberadaannya tidak diragukan, karena penyakit ini diinformasikan oleh ajaran agama. Dan memang penyakit ini tidak populer, tapi dampaknya begitu luar biasa, sampai-sampai masyarakat kita yang jadi korban tidak mengetahui dan tidak menyadari bahwa dia sedang tertimpa penyakit ini. Penyakit apa gerangan? Penyakit yang akan kita jadikan bahasan selama 4 episode insya Allah, yaitu penyakit yang tidak populer dan tidak ada memang di dunia medis, tapi ada di dunia agama, yaitu penyakit ain. Penyakit ain itu tidak populer di tengah-tengah masyarakat, dan penyakit ain itu tidak dikenal di dunia medis, tapi korbannya berjatuhan. Dan untuk menghindari itu semuanya, kita harus mengetahui seluk-beluk apa itu penyakit ain. Ain itu memiliki pengertian dari kata ana ya'inu, artinya terkena sesuatu yang berasal dari mata. Jadi terkena sesuatu yang sesuatu hal itu memang berasal bersumber dari pandangan mata. Sumbernya penyakit ain ini adalah dari kekaguman orang-orang yang melihat sesuatu. Jadi kagum melihat sesuatu, kalau tidak tahu tekniknya, tidak tahu ilmunya, itu menimpakan bencana bagi seseorang. Lalu diikuti, apalagi kekaguman itu diikuti dengan respon jiwa yang negatif. Lalu mata menyalurkannya racunnya dengan pandangan itu. Dorongannya adalah hasad, iri, dengki, sehingga apa yang dipandang itu menjadi musibah, terkena musibah. Jadi yang disebut penyakit yang disebabkan oleh pandangan mata, penyakit ain. Sehingga Quran sendiri mengatakan wa min syarri hasidin idza hasad, dan dari kejahatan orang yang dengki apabila ia mendengki. Dalil penyakit ain itu sangat banyak sekali. Dari sekian yang dapat kita ketengahkan, tapi yang jelas ain itu adalah penyakit yang hak, yang bisa menimpa siapa saja, sehingga memandang sesuatu itu ada teknik, ada ilmunya, sehingga kita tidak dituntut di akhirat dengan pandangan kita, entah itu takjub,
entah itu ada iri, dengki, itu akan dituntut di akhirat pandangan kita. Yang pertama adalah Quran surah Al-Falaq ayat yang kelima tadi. Ini juga menjadi dalil penyakit pandangan mata yang disebabkan karena kedengkian. Yang kedua, ada hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-ainu haqq walau kana syai'un sabaqal qadar. Sabaqathul ainu wa idza stuqsiltum faksilu. Ain atau pandangan mata jahat itu benar-benar adanya. Jika seandainya ada sesuatu yang mendahului qadar, kata Rasulullah, maka akan didahului oleh ain itu. Itu betapa cepatnya dampak dari pandangan mata, dampak dari penyakit ain ini. Apabila kamu diminta untuk mandi, maka mandilah. Jadi mandi itu sebagai solusi. Nanti di episode berikutnya kita akan terangkan bagaimana dampak ain dan juga bagaimana cara solusi menangani penyakit ain. Karena bisa menimpa orang siapa saja bahkan tanpa kesengajaan. Makanya nanti ada teknik bagaimana kita memandang sesuai dengan syariat yang disyariatkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang kedua ini dalilnya tidak diragukan penyakit ain itu. Bahkan penyakit ain itu hampir mendahului qadarullah. Dan solusinya adalah mandi. Yang ketiga, dari Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ista'idu billahi fa innal 'aina haqq." Mintalah kalian perlindungan kepada Allah dari penyakit ain, dari penyakit pandangan mata jahat, dari penyakit pandangan takjub yang menimpakan musibah. Karena fa innal 'aina haqq. Karena sesungguhnya penyakit ain itu adalah hak. Jadi kita diminta oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk berlindung kepada Allah dari penyakit ain atau pandangan yang jahat ini. Ini menunjukkan kepada kita bahwa penyakit ain itu hak dalam kacamata agama, sehingga kita perlu mengenali sekaligus mengetahui seluk-beluknya. Lebih jauh, apa itu sebenarnya penyakit ain? Penyakit yang disebabkan oleh pandangan mata. Penyakit ain adalah penyakit yang disebabkan oleh pengaruh buruk dari pandangan mata. Jadi ketika mata itu memandang, diiringi rasa takjub, mengagumi, apalagi diiringi rasa dengki, rasa iri terhadap sesuatu yang dilihatnya. Jadi sesuatu yang dilihatnya itu bisa benda, bisa rumah, bisa mobil, bisa wajah, bisa seseorang, bisa makhluk hidup, bisa benda mati. Dia menimpakan aib dengan pandangan mata yang takjub, dan itu memberikan bencana bagi yang dipandang. Begitu dahsyatnya nanti kita lihat betapa luar biasa dampak penyakit ain ini. Itulah sebabnya Allah Subhanahu wa ta'ala mewanti-wanti kepada seluruh kaum muslimin dan muslimat agar perintah senantiasa menundukkan pandangan, baik laki-laki maupun perempuan. Karena pandangan mata yang didorong oleh rasa takjub, rasa iri, rasa dengki, lalu pandangan itu menimpa seseorang itu sehingga dia kena musibah, kena malapetaka, kena bencana, kena kecelakaan disebabkan mata kita. Dan itu di akhirat akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga dalam Quran dikatakan, inna sam'a wal basar wal fuada wa kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati nurani, semua itu akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi inilah sehingga Islam mengatur sedemikian rupa bagaimana memandang, bagaimana menundukkan pandangan. Sekarang, dampak daripada penyakit ain. Karena ketika kita memandang sesuatu takjub dan kita tidak
proteksi, lindungi diri terlebih dahulu. Pandangan kita menimpa kepada seseorang, pada benda, sehingga benda itu menjadi rusak berat, itu bisa disebabkan karena penyakit ain, pandangan mata kita. Dampak dari penyakit ain yang pertama adalah terkadang pengaruh buruk ain itu terjadi pada kesengajaan dari orang-orang yang memandang. Bisa juga karena ketidaksengajaan. Ini yang paling banyak, ketidaksengajaan. Kita nggak tahu, kita nggak sengaja, kita memandang dengan takjub sesuatu itu, akhirnya sesuatu itu menjadi binasa, celaka, kena musibah. Itu disebabkan ketakjuban kita dalam memandang itu. Maka itu dampaknya bisa mencelakakan seseorang. Dan itu tidak disadari oleh kita bahwa kita penyebabnya. Lalu yang kedua, bahkan pengaruh buruk ain ini juga bisa terjadi dari orang-orang soleh. Jadi orang yang rajin ibadah, dia bisa menimpakan penyakit ain kepada cucunya, kepada tetangganya, kepada keluarganya. Dan itu di luar kesengajaan karena ketidaktahuannya. Mari kita lihat di zaman Rasulullah Muhammad SAW. Ini dampaknya diperlihatkan di zaman Rasulullah. Di mana ada seorang sahabat, padahal dia tidak iri dalam memandang, dia tidak dengki dalam memandang, dia tidak hasad, dia bersih hatinya. Tapi dengan izin Allah, tatapan matanya menimbulkan penyakit ain itu diperlihatkan di masa Rasulullah. Tujuannya untuk dijadikan pelajaran bagi seluruh umatnya dan juga kita sebagai umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Diriwayatkan dari Abu Umamah bin Sahal bin Hunayf, dia berkata, Amir bin Rabi'ah melihat Sahal bin Hunayf sedang mandi. Jadi ada sahabat namanya Amir melihat Sahal bin Hunayf sedang mandi. Kemudian Amir ini tanpa sengaja melihat Hunayf yang sedang mandi, yang kebetulan betisnya itu tersingkap. Dan betisnya itu sangat putih bersih. Dan itu menimbulkan ketakjuban pada Amir. Sehingga Amir dalam hatinya dia berkata, aku tidak pernah melihat pemandangan seindah ini. Ternyata Sahal bin Hunayf memiliki kulit yang putih bersih, sehingga menimbulkan kekaguman pada sahabat Amir ini. Akhirnya Allah menunjukkan di masa Rasulullah ini, akhirnya Sahal bin Hunayf terpelanting jatuh dan tidak sadarkan diri. Padahal Amir memandangnya tanpa kesengajaan, takjub, terpelanting jatuh dan tidak sadarkan diri. Dan akhirnya peristiwa ini diadukan kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mendatangi Amir dalam keadaan marah. Wahai Amir, atas dasar apa, wahai Amir, engkau membunuh saudaramu? Mengapa engkau tidak memohonkan keberkahan dari apa yang kamu lihat? Inilah, jadi makanya kalau memandang sesuatu yang baik, menakjubkan, itu dimintakan keberkahan. Nanti kita ajarkan doa-doanya di episode berikutnya insya Allah. Jadi memandang sesuatu yang takjub itu bukan dilarang, boleh. Tapi harus dimintakan, dilindungi saudara kita itu dengan dimintakan keberkahan, dengan doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi diperlihatkan, Amir melihat Sahal sedang mandi, tanpa sengaja terlihat kulitnya yang begitu bersih, menimbulkan ketakjuban, akhirnya terpelanting jatuh dan tidak sadarkan diri berhari-hari. Sampai akhirnya Rasul tahu dan akhirnya mendatangi Amir, dan dia dalam keadaan sedikit emosi. Wahai Amir, kenapa engkau mencelakai saudaramu? Akhirnya apa? Rasulullah memerintahkan, maka mandilah untuknya. Artinya si Amir diperintahkan mandi. Untuk setelah mandi itu airnya digunakan untuk bersuci atau mandi si Sahal bin Hunayf yang tertimpa penyakit ain itu. Dan akhirnya perintah Rasulullah dijalani oleh Amir. Setelah itu dia mandi, bekas air mandinya digunakan untuk mengobati si Sahal bin Hunayf yang tertimpa penyakit ain tadi, dan akhirnya sembuh seketika dan berbaur kepada masyarakat. Ini diperlihatkan di zaman Rasulullah. Boleh jadi ada kejadian-kejadian yang luar biasa, yang medis sudah tidak tahu ini penyakit apa. Boleh jadi karena penyakit ain yang ditimpakan oleh keluarganya meskipun tanpa sengaja. Mudah-mudahan ini menjadi bahan pelajaran bagi kita semuanya,
Nanti episode berikutnya kita akan uraikan kembali, masih menyangkut penyakit ain ini, agar kita memahaminya secara utuh. Demikian, mohon maaf. Wallahu waliyul muttaqin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.